Selamat siang, nama budaya. Ketemu lagi dengan saya, Edar, dan ada nih partner baru saya, Bunda Renita. Kan belum ditanya. Oh, belum ya? Nah, saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan partner baru saya. Kemarin kan partner saya Kak Azazi. Sekarang baru nih. Namanya siapa? Namanya Renita. Baru perkenalan ya? Oh iya, baru perkenalan. Nah, jadi Kak Azazi mana Pak? Kak Azazi sekarang jadi pemateri. Iya. Narasumber. Oh iya, Narasumber. Nah, jadi kali ini Bunda Ren kita akan membahas tentang seni peran. Seni peran, ya kebetulan partner saya yang jadi host kemarin itu adalah orang yang berkecimpung di seni peran sangat lama. Oh. Nah, mari kita kenalkan, ada Azazi. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmat Azazi Romantoro Putra Tito Raharjo Rasul Masito. Luar biasa panjang sekali ya. Panggilannya Z. Panggilannya Z. Kayak nama susu ya, susu Z. Oh. Aneh. Nggak disponsor. Ya, jadi Kak Azazi sini akan jadi narasumber kita Iya. yang berhubungan dengan seni peran. Jadi kita mulai dari mana nih Kak? Oh, panggilannya dulu. Oh, panggilannya. Panggilannya Bang Zazi. Oh iya, oh Bang Zazi. Oh, abang. Abang Zazi. Saya masih muda loh, Mas. Oh, Bapak kelahiran tahun berapa? Kalau dilihat dari jenggot dan kumis Oh, tahun iya. berapa? 80-an kayaknya. Oh, lama ya. Saya 45. 94 nah. 94 ya. Jadi umur berarti saya Berarti masih muda ya. Oh. 26 tahun Oh, nanti. iya. 26 tahun. Iya. Sudah hampir seperempat abad. Wah, menjadi tua dengernya. 26 tahun masih. Ya, seperempat abad. Satu abad. Iya Kak. kan sama aja Pak, Oh, iya. nggak usah dibahas. Nah, ini Kak, kita sedikit serius sebentar. Apa tuh? Nah, di seni peran ini Saya pekerjaan belum saya. belum ditanya. Oh gitu. Belum. Siap. Nah, Iya apa nih? Bapak nih Bapak. di dunia seni peran ini sudah berapa lama sih? Mulai saya SD kelas 4. SD. Wah. SD itu ngapain? Saya ngikut sih sebenarnya. Oh, ngikut. Ngikut kakak saya latihan Pemeran teater. pembantu gitu ya. Pertama masih ikut terlibat nonton, terus kemudian mulai kelas 6 SD udah mulai ikut operet. Operet itu apa? Apa itu? Operet itu jadi perpisahan, kita bikin operet. Opera, ini bahasa ya, opera. 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 Opera itu bahasa Inggris, Bun. Oh, artinya? Operet. Oh. Iya. Belum tahu ya. Kenapa sih sampai Pak belum makan lagi? Oh, iya, tiap belum hari makan. belum makan nih orang. Lanjut, operet. Ya kalau dihitung dari kelas 4 SD ya udah berapa tahun ya sekarang umurnya 26. Lumayan lama lah Pak. Lama ya. Berarti beliau ini luar biasa, Bun. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Itu Anda jadi. Biasanya Bunda itu Untuk meroket. Iya, justru lebih, Ya, emang itu tujuan awal. Iya. Tapi supaya nggak usah ditegur lah. Ya. Oh iya. Siap. Jadi Bang Zazi Ya, dari kelas 4 SD sudah mempelajari seni peran. benar. Oh iya. Nah, sekarang Bapak nih kegiatan di seni peran ini apa aja sih, Pak? Sekarang lagi ngapain? Oh banyak sih, saya mendirikan komunitas juga. Oh iya. Ada namanya Komunitas apa, Pak? Saya founder Sanggar Seni Perintis Pak. Jadi Sanggar Seni Perintis ini mewadahi anak-anak dari kalangan SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bahkan ada yang udah kerja, udah punya anak juga. Udah ada yang punya cucu? Oh belum. Oh, belum. Oh, iya. Mohon maaf serius, oke. Itu pelatih kami. Oh iya. Pelatih kami udah punya cucu. Nah itu bergerak di bidang kesenian Pak. 3 divisi, seni tari, seni musik, dan seni peran. Oh, ada 3 divisi. Iya, saya pelatih Seni sekaligus. peran. Iya, musik juga. Oh, berarti Bapak bisa main musik ya? Alhamdulillah bisa. Oh, iya. Benar-benar multi talenta nih, Bun. Luar biasa ya Bang Biasa ya. Zazi ya.
Sanggar Seni Perintis namanya. Saya tahu sama- Sasentis ya. Iya. Saya pernah dengar tuh Sasentis. Iya. Kayaknya lumayan sudah ada lumayan terkenal. Bukan lumayan, Pak. Sangat terkenal. Memang sudah naik Enggak daun juga. ya? Nah, Oh, Jadi apa sih? Pokoknya ada dengar. Ya. Pokoknya bergengsi lah. Bagi kalian yang pingin meningkatkan kompetensi Nah. pribadi terkait dengan kesenian, boleh join kalau nggak di sekolah misalnya nggak ada, ke ini aja ke Sanggar Seni Perintis kami Ya, aja, Pak. Sasentis. Ya, di Langsung Instagram. dibina oleh Bapak. Iya. Bapak kah abang sih? Saya bingung. Oh, Bang ada, Bang Zazi. Oh iya, Bang Bang Zazi. Merakyat lah. Oh iya. Sama Om aja Sasentis. gini. Om Jaji. Tante ngomong. Sasentis Samarinda, Pak. Oh, itu nama akun Ins- apa IG-nya? Ya, Instagram. Nah, jadi Instagram. kalau mau ikut follow akun Instagram @sasentis Samarinda. Samarinda. Sambung semua. Underscore. Oh, nanti lihat di sini. Nah, Selain itu juga lagi bikin komunitas udah 4 tahun, komunitas literasi namanya Tirtanegara Foundation. oh Buat- itu yang jualan buku. Oh, enggak lain. Kami mewadahi anak-anak yang Oh, tidak iya, mendapatkan perpustakaan. pendidikan secara merata. Kami wadahi mereka, kami kasih mereka dasar basic tentang seni dan kami coba kolabkan berdua hingga akhirnya mereka mampu menghadapi fenomena-fenomena yang ada di dunia ini, Pak. Oh iya. Itu ada Mantap, 2 tuh, Tirtanegara Foundation. Wih. Oh, iya. Jadi Tirtonegoro dari namanya tadi Bapak yang namanya panjangnya 1 meter itu tadi. Itu Satu panjang lah, meter. panjang lah. Nanti kita bedah itu Oh, 3 iya. SKS. Iya, siap. Nah, Bun, selain punya sanggar, ada apa tadi yang buku tadi? Tirtanegara Tirtonegoro Foundation. Foundation. Beliau ini juga, aduh saya lupa tadi mau nanya apa. Oh iya, beliau nih punya banyak karya-karya, Bun. Saya sering nonton karyanya di karya teater sih, karya teater. Oh, Contohnya ada saya Lukito. Oh iya, Lukito kan sempat papan Bunda atas sempat nonton juga ya? Papan Nonton atas? dong. Nonton. Iya Saya juga dong. nonton. Iya. Terus Sajak Cinta Sang Durjana. Wah, itu nggak kalah keren juga Ya kan, Mbak? itu. Masih banyak lagi, Bun, Wah, luar yang biasa. belum kita tonton. Tuh. Nah, mudahan kita dapat tiket gratis nih, Bun. Nah, semoga dari sini mendapat tiket gratis. Kenapa? Ini kita lagi persiapin ini sih via virtual sih. Pementasan teater via virtual. Oh, via virtual. Oh iya. Karena lagi pandemi kan. Oh iya, masa pandemi ini. Kok ngomong-ngomong kita nggak pakai itu ya? Kalian Tahu kita kan sudah bersih. Nah, ya, jadi tadi udah diperiksa iya. juga di depan kan. Iya. Kenapa kita, kalau ada yang bertanya kenapa kita nggak pakai face sheet atau kita sudah ditodong sama ini terus udah bersih, udah gosok gigi, udah mandi dan lain-lain. Jadi insya Allah aman. Dan kita menjaga jarak 1 meter. Iya. Oh iya, siap. Iya benar. Ya Pak ya. Betul. Nah. Iya. Nah, apalagi nih Bun, numpung ada Abang Zazi di sini kita tanya-tanya. Karya-karyanya itu yang seni peran biasanya Bapak ikut berperan juga atau Bapak hanya sebagai sutradara atau produser seperti itu? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Apa? Saya mau jawab. Mau berubah? Salah, oh bukan saya yang ditanya ya. Ya saya bingung aja sampai tiba-tiba begini. Itu kenapa? Pertanyaannya kan biasa aja Pak. Oh iya biasa ya. Iya. Ya, jadi Mbak Rey, saya itu biasa menulis naskah. Oh iya. Oh salah. Jangan monster Oh ya. Belum makan sepertinya. Masa saya ngomong sampai muter-muter. Terputar sendiri. Oh ya, lanjut. Itu Oh, iya. nggak sopan. Sumbernya ya. Mohon Itu maaf. nggak ada sopan santunnya Pak. Oh iya. Maaf. Ini salahkan kursinya ini. Iya, orangnya juga. Lanjut. Tadi Saya juga Apa? tiap Pertanyaan apa tadi? Jawabannya tadi apa? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya. Oh. Apa? saya nulis naskah. Oh iya. Selain nulis naskah, setiap tahun juga saya selalu ngebimbing adik-adik saya di bawah untuk menjadi aktor-aktor. Proses aktornya adalah casting. Jadi ada sekitar 40 anak yang kita casting untuk menyesuaikan dengan aktor-aktor yang ada di pertunjukan setiap tahunnya. Kadang saya sutradara, kadang saya juga astrada, kadang juga Multi talent banget ya. Multi talent. Woo! Berarti Budi Bakti ini beruntung punya Bang Zazi. Wih, Bang Zazi. Bang Zazi. Sangat enggak juga. Merendah ya? udah Bang, Oh, jangan ya. dibahas. Jangan dibahas sudah. Nah, ya gitu. Nah, jadi
kalau ada adik-adik di Budi Bakti ingin belajar tentang seni peran, nah masuk aja ke Siniar Bun. Siniar Karya Seni. Ya, jadi Masuk di ekskul. Siniar Karya Seni nanti kita bakal belajar banyak hal ya Pak. Banyak. Seni peran, seni musik. Contohnya dan kita lain-lain. mendatangkan narasumber yang ahli banget di bidangnya, pokoknya kurang apa lagi. Iya. Udah. Oh my god, stres gue di sini. Oke, lanjut. mau muntah Mbak. Sampai stres begitu. ini kan saya sama Bunda Renita dan adik-adik ini kan belum tahu nih gimana caranya berakting. Kan ada tuh artis-artis di TV-TV yang ada naga-naga tuh kan keren-keren tuh aktingnya. Oh, di TV channel yang banyak ada naganya, iya, naga. Wiro Sableng dan lain-lain. Sampai sekarang itu tapi beda itu. Oh, beda ya. Itu kan aktingnya kan lumayan bisa nangis. Oh, Bisa iya. benar langsung nangis di sini. Nah, itu perlu berbagi tipsnya itu gimana? Gimana Pak? Cara Jadi mungkin teknik-teknik dasar di seni peran ini gimana sih Pak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kesenian, apalagi itu namanya menjadi seorang aktor, ada beberapa teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Apa saja itu? Apa saja? Satu. Oh, boleh. Satu pertama. Saya Oh, iya. saya keluar rela. Saya keluar rela, Pak. Udah gantungan nih gini. Salah. Bapak tenang dikit. Satu. Oh, satu. Pertama, ekspresi, Pak. Ekspresi. Ekspresi ini berbicara tentang mimik wajah. Mimik tuh apa sih Bang Zazi? Ya, mimik wajah itu bagaimana kita mampu mengeksplor wajah kita ketika kita berakting. Nah, ini Pak Haidar ini sedang mimik wajah. Jadi mengendalikan gitu, maksudnya mengeksplor gitu ya? Benar. Oh iya siap. Coba Bun, ekspresi kaget gimana? Oke, lanjut Pak, mohon maaf. Lanjut. Jadi ketika ekspresi mimik wajah ada latihannya juga, Pak. Nah, latihannya banyak medianya. Salah satunya bisa di cermin. Ketika di cermin kita melihat mata kita, melihat hidung kita, bibir kita, alis kita, bentuk wajah kita, dan kita buat sedemikian rupa ketika kenapa? Lanjut. Ketika kita acting. Oh. Nah, nanti kalau ini mau latihan, adik-adik mau latihan ekspresi sama temennya di rumah. Ini sama Mbak Ida Oh, nih. iya. Cari teman satu, terus metode pertama kalian coba tatap-tatapan tapi nggak boleh ketawa. Kalau saya kan pasti ketawa nih. Kalian tatap-tatapan tapi nggak boleh ketawa. Oh, tuh salah satu latihannya. Fokus. Saling menatap tapi tidak ketawa. Terus hidungnya digoyangin besar kecil lah. Dikembang kempis gitu Kembang ya. kempis, Oh. Tapi masih nggak boleh ketawa. Itu kan Masih nggak buat boleh fungsinya ketawa. buat apa kembang kempis ini? Melatih sebenarnya bagaimana kita bisa mengontrol diri termasuk organ-organ atau aspek-aspek yang ada di wajah kita. Berarti alis, bibir, Semua. semua. Oh. Pas Pak Azazi bilang itu hidung saya tiba-tiba gerak sendiri dari tadi. Itu sudah saya yang menggerakkan. Oh, iya. Gerak. Luar biasa. Jangankan hidung, hati saya bisa gerakan, Pak. Wah. Saya suruh keluar Gerak nggak lama sendiri. dari. Tuh, diam. Nah, itu Lanjut. terus nanti biasa kita adakan challenge, yang kalah itu kita hukum. Jadi kita coba, ayo buat konsentrasi lawan main kamu rusak dengan bikin ekspresi sekonyol mungkin, kemudian dia tertawa. Nah, itu penting latihan ekspresi untuk teknik dasar dalam menjadi aktor. Kemudian Pak, yang tidak kalah penting adalah teknik vokal. Teknik vokal. Nah, dalam teknik vokal itu kita kenal ada A, I, U, E, O Pak ya. A, I, U, E, O. Nah, ini Pak, A, I, U, E, O ini kita bisa pertama digumamkan. Gumam tuh maksudnya gimana nih Pak? Tapi ditutup. Oh jadi. Oh gitu ya. Kemudian dilantangkan. Lantang kanan gerak gitu ya. Lencang. Oh lancang, mohon maaf. Kemudian Lencang. didesiskan. Desis itu gimana?
Oh, ini saya pernah belajar vokal Pak masalahnya. Oh gitu. Iya. Ya sama. Nah. Kurang lebih seperti itu. Cuma kalau kita menjadi seorang aktor, vokal kita itu harus terdengar jelas. A, I, U, E, O. Kadang kan ada orang ngomong nggak jelas, Pak ya. Harusnya jelas ya. Oh, Kamu iya. ngomong apa? Oh, iya. Itu kayak Pak Eder ya. Padahal kan mau bilang kamu mau makan apa, tapi kamu mau makan apa? Kamu tahu itu kamu ada. Itu harus Oh, latihan iya, vokal iya, supaya iya. vokalnya terdengar jelas. Dan ketika kita di panggung, Pak, itu benar-benar nggak ada yang bantu kita mic atau apapun itu. Jadi lantang kita harus ngisi seluruh gedung itu tanpa mic. Nah, berarti harus pakai Menggunakan kekuatan suara pernapasan aja ya. diafragma, Pak. Nah, Diafragma. Oh, itu pernapasan diafragma ya, bukan pernapasan biasa kayak kita bicara Ya, seperti beda, ini. Oh. ya. Jadi kadang kalau menjadi seorang aktor, suara saya juga akan berubah gitu. Wow, jadi apa? Habibie mungkin. Wah. Contoh. Contoh. Luar biasa, mungkin talent sekali ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa Oke. timbre suara yang bisa kita ciptakan. Luar biasa ya. Warna vokal juga karakteristik vokal. Dan itu harus dibuat, Pak, ketika kita menjadi seorang aktor. Yang tidak kalah penting lagi, Pak, ada yang disebut dengan gestur, Pak. Gestur itu gerakan ya. Gestur itu gerakan, gerak tubuh yang terbagi menjadi 3 dasar. Gerak atas, tengah, Bawah gitu ya. dan bawah. Wah. Kok tahu? Ngasal aja. Asal kan kalau udah atas, bawah, masa samping? Pas di bawah loh. Oh, iya. Pas di bawah. Oh, Kalau iya, samping iya, ngapain? iya. Nah, tiga, Sebentar. ya. Hidung saya masih bergerak, Pak. Itu saya kira. Nah, tiga aspek ini ya, Pak, sangat dibutuhkan dalam bermain teater. Karena ketika kita bermain teater, kita harus mampu atau peran seorang aktor Reza Rahardian, Wah, itu Bimana Arya, idola saya itu. Itu aktor yang sangat rata-rata dari pemain teater semua. Wah. Aktor-aktor besar itu rata-rata dari pemain teater, kecuali aktor-aktor yang apa ya, yang cetakan, Pak ya. Jadi contoh model cetakan tuh ganteng, gimana? Oh, model ganteng. model ganteng nggak bisa acting tapi ngejual, banyak yang suka. Udah sebenarnya banyak juga aktor-aktor yang jago acting tapi nggak ganteng. Banyak. Contohnya Bapak ya. Iya. Makasih Pak Dar. Nah itu banyak yang seperti itu, Pak. Oh, iya. Nah dan akhirnya ketika kita berlatih gestur, ketika saya main gerak atas, saya juga harus bisa gerak tengah, gerak bawah, gitu. Kita harus bisa kontrol itu. Latihannya juga berbagai macam. Sedangkan gerakan juga banyak sih, terbagi menjadi banyak. Ada gerakan bisnis juga. bisnis. Maksudnya gimana tuh Pak? Ngasih Gerakan uang? bisnis itu ketika Iya. ketika seseorang mencoba membangun chemistry dengan ruang. Ketika kita gugup, biasa nggak mungkin kita gugup gini, tapi pasti ada gerakan bisnis. Nah ini yang mencoba meyakinkan orang bahwa seorang aktor itu sedang gugup. Jadi gerakan-gerakan Jadi bisnis. supaya penontonnya itu bisa mengerti apa maksud dari yang ditampilkannya. Ya, lebih menambah. Nah ini gestur semua dan itu juga harus dilatih. Selain itu juga teman-teman ada banyak, cuma yang saya jelaskan dari aktornya aja ya, kita belum masuk ke manajemen pertunjukan. Nah seorang aktor harus bisa prep. Apa? Prep. Prev. Ya prep Apa itu ini prep? fungsinya adalah konsentrasi, Pak. Teman-teman bisa buka di YouTube bagaimana latihan prep, konsentrasi, bagaimana kita bisa mampu berimajinasi dan mampu membuat sebuah makna baru dalam sebuah gimana? Sebuah apa? Berapa? Aman. Imajinasi, terus kita mampu membuat sebuah makna baru dalam memahami konteks peran. Nah, contoh, ketika saya prep, saya disuruh jadi Reza Rahardian, saya harus bisa, Pak. Ayung. Nah, Oh gitu. Oh lah itu Pak Habibie. itu ya, ketika saya ya boleh lah seperti Reza Rahardian. Ketika dia memerankan seorang Habibie, dia masukkan roh-roh Habibie ke dalam tubuhnya, Pak. Dan itu butuh pemahaman yang lebih Jadi lebih mendalami. mendalam. Dia harus kenal, ada yang disebut dengan dramaturg. Dramaturg ini adalah pemahaman tentang
pendekatan kontekstual maupun tekstual dengan orangnya sendiri sehingga dia mampu memahami aktor itu. Jadi dia harus pahami betul Pak Habibie seperti apa dan lain-lain. Begitu juga ketika dia menjadi My Stupid Boss kan, Bossman. Nah, dan lain-lain. Bossman. Ada lagi terus apa lagi? Nah, ini dasarnya sebenarnya itu sih Pak untuk Itu menjadi aja. seorang aktor. Nanti dari semua ini teman-teman bisa berlatih satu improvisasi. Improvisasi. Nah, improvisasi mungkin nanti akan kita Pertemuan bahas. selanjutnya aja Pak ya. Ya, pertemuan Agak selanjutnya. panjang kayaknya itu. Ya, beserta karya-karya yang coba saya Nah. sudah. Oh iya. Satu lagi nih Pak. Apa tuh? Ini kan saya ini mau jadi aktor nih Pak, Iya, artis. Gimana sih caranya biar bisa jadi aktor yang hebat kayak Reza Radian, Abimana, seperti itu Pak. Oke, pertama kalau teman-teman mau jadi aktor, main film, saya juga udah buat beberapa film Pak, film pendek, Oh, luar juga bekerja biasa sama ya. dengan teman-teman isi dalam pembuatan tugas akhir, menyiapkan aktor-aktor. Jadi adik-adik pertama, kalau adik-adik mau menjadi aktor, adik-adik masuk ke sanggar seni atau ke komunitas, ke apapun itu yang ada relasi dengan keaktoran Pak. Jadi ketika nanti ada proses casting diberitahu dan ikut casting. Kalau di Budi Bakti ini ada? Kemarin kan kita sudah datangkan teman-teman dari isi kan ke sini buat casting Pak. Ada sekitar 15 anak-anak yang udah casting gitu untuk pembuatan tugas akhir. Oh berarti di Budi Bakti ini sudah difasilitasi? Udah kemarin. Kemarin sudah didatangkan teman-teman dari Jogja kemari dan langsung casting. Nah, nanti terkait teman-teman lulus apa tidak tergantung teman-teman bergabung di mana. Nah, jadi teman-teman kalau gabung komunitas, cari komunitas yang benar-benar bisa mengedevelop pribadi teman-teman. Kayak teman-teman yang tadinya malu-malu, sekarang teman-teman udah nggak malu-malu tuh. Teman-teman udah bisa acting, teman-teman udah bisa belajar berbahasa, improv. Ketika saya bilang, bisa nggak sih kita jadiin media nih apa pot kita bisa jadiin media, bisa nggak Pak? Bisa aja gitu kan. Mau jadi apa dia? Jadi makanan. Coba Pak, coba. Nggak bisa. Bisa aja Oh, jadi bisa. makanan atau es lilin. Lain. Ya bisa aja gitu Oh, kan. iya. Tergantung bagaimana kita mampu berimajinasi. Oh, iya. Atau jadikan dia Telepon. atau jadikan dia kacamata. Ya satu itu. Ya bisa jadi apapun lah Pak ya, atau tongkat baseball ya bisa lah. Iya. Tergantung bagaimana kita mau berimajinasi. Karena ketika kita ada proses casting Pak, kita akan langsung diperlihatkan bentuk-bentuk bagaimana dunia perfilman. Kita dikasih naskah, satu paragraf. Kalau yang rata-rata sudah sering berakting, mereka hanya baca sekilas kemudian taruh naskah dan langsung acting, improvisasi. Improvisasi ya. Nah di situ kadang sutradara bisa nilai, oh ini cocok, oh ini cocok. Bukan berarti nggak lolos casting juga nggak hebat ya Pak. Karena casting itu adalah salah satu metode menetapkan karakteristik yang diinginkan. Bukan hebat atau tidak. Karena ada yang ganteng, ada yang bagus kok nggak masuk. Karena karakternya nggak pas gitu. Nah yang diinginkan adalah yang gendut, lucu, pintar acting, itu yang lolos. Jadi jangan juga frustasi gitu. Itu mungkin sekitar tentang seni peran. Berarti kalau mau jadi aktor itu panjang ceritanya Pak ya? Ya panjang dan Tapi tetap effort. di Budi Bakti ini kita bisa belajar kan Pak? Oh bisa, pasti bisa. Langsung diajarkan oleh Pak Azazi. Siap 86. Nah, jadi kalau mau belajar berakting silahkan masuk ekskul siniar karya. Pastinya akan dibimbing langsung oleh Pak Azazi. Terus kalau ada lomba Pak, lomba-lomba virtual nih banyak Pak ya? Iya banyak, kan lomba baca puisi juga. Iya. Anak-anak kita kan. Oh Bapak juga bisa baca puisi? Saya rutin membaca puisi Wah, juga. luar biasa. Buat naskah. Berarti multi talent betul ini anggota kita. Multi talent, sangat multi talent beliau ini ya. Iya. Ya. Enggak juga. Oh ya, nah juga merendah lagi. Tapi kita emang harus optimis Pak. Iya. Anak-anak kita yang kita didik rata-rata lolos. Ngomong-ngomong Pak, Ya. teman saya mana? Ini Pak, mungkin di kamar mandi. Oh kamar mandi. Nah, ini sudah mau selesai? Iya. Iya. Iya cukup. Nah, jadi intinya
untuk berseni gimana nih tips dan trik untuk adik-adik kita di Budi Bakti tentang seni peran? Nah, tips dan triknya gampang. Yang pertama, teman-teman yang mau bergabung atau teman-teman yang mau mendalami seni peran, teman-teman harus perhatikan bagaimana mimik wajah yang baik, gestur tubuh, terus imajinasi, konsentrasi, improvisasi, meditasi juga tadi yang disebut dengan Frev, dan vokal yang artikulasinya baik. Itu yang penting yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Terkait nanti kita bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, ya itu nanti butuh proses dan latihan serta dramaturg yang lebih dalam. Makanya teman-teman cari komunitas atau cari organisasi yang bergerak di bidang seni sehingga teman-teman bisa memperdalam dengan mungkin ya kurang lebih 20 sampai 30 kali pertemuan dengan beberapa kali garapan, teman-teman udah bisa belajar bagaimana menjadi seorang aktor yang baik. Itu mungkin tips dan triknya, Pak. Loh, kok ada lagi? Oh iya, mohon maaf tadi ada sesuatu. Terakhir nih Pak. Ya. Jadi di siniar ini kita setiap pertemuan akan mengadakan challenge. Oh gitu. Nah, bisa Bapak kasih satu challenge buat adik-adik kita di Budi Bakti? Oh, boleh. Nah, jadi kalau challenge ini bisa dipraktikkan oleh adik-adik, bisa dikirim ke ekskul, ke YouTube atau ke Instagram dan akan diseleksi oleh pemateri kita langsung. Kalau kalian dianggap bagus, Wah, dapat apa nih Pak? Kan challenge. Iya, pasti ada dapat feedbacknya. iya, ada dapat reward hadiah. Wow. Hadiahnya ya ikut challenge dulu. Pasti hadiahnya akan sangat menarik. Silakan Pak. Oke, bagi kalian adik-adik yang ada di Budi Bakti, kalau kalian mau ikuti challenge dari Pak Edhar, kalian harus membuat video berdurasi kurang lebih 30 detik. Kalian gunakan gestur, mimik wajah, kalian berperan antagonis, menjadi seorang yang Antagonis. Antagonis. Apa itu antagonis? Saatnya kalian belajar tanpa saya harus menjelaskan. Nah, jadi bikin video selama 30 30 detik pun berperan sebagai Antagonis, seorang antagonis ya. Apa itu antagonis? Kalian cari dulu. Itu ada challenge dari saya dan Bang Zazi. Ya, Nah, ya. oke, adik-adik bisa. Bisa. Saya nyaut ya. Nah, ini waktu kita sudah terbatas ini Bun. Kita perbatasan kan kasihan adik-adik kita ngelihat HP terus. Oh iya. Jadi itu bahaya juga sih Pak, iya. radiasi HP. Jadi kita sebentar aja ini. matanya pun mata. Mata. Bukan HP. Oh iya. Mata. Oh iya, saya baru nyangka. Nah, jadi Saya masih fokus. Oh iya. Kelihatan yang gak fokus. kita tutup aja Bun ya. Terima kasih Bang Zazi. Terima kasih. Oke. Siap. Sudah datang ke sini. Oke. Walaupun sudah dari tadi pagi di sini. Ya, sampai kita buat adik-adik kita ketemu lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang berbeda Wow. dan yang sangat berkompeten di bidangnya. Apa sih selanjutnya? Nanti tunggu saja YouTube Siniar Karya Seni. Oke, kita akhiri pertemuan ini, Bun. Oh iya. Selamat Kita tutup dengan Nggak kompak sih. Oke. Kita tutup dengan selamat siang. Siap.